Selamat malam dan selamat datang kembali di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Kembali lagi di hari Jumat malam hari ini kita memasuki round kelima yang akan dijalankan di Jepang, lebih tepatnya di Mobility Resort Motegi. Dan ya, seperti biasa kita akan diawali dengan kelas itu baik di platform PlayStation maupun platform PC. Dan tentu saja kembali lagi bersama saya di sini dan juga ada rekan saya, ada Ara dan juga Om Broris di sebelah saya, serta ada Om Ferandoli selaku camp director dan juga race director di setiap balapan. Kita akan langsung saja sesaat lagi masuk ke kelas M2 PlayStation dulu setelah sebelumnya kita balapan di track terbaru. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita akan lihat dulu untuk rider line up di kelas M2 PlayStation sebelum kita masuk ke race. Dan ini dia rider line up-nya. Oke, dan ini dia kita sudah berada di sirkuit Twin Rim Motegi yang mana kita akan menyaksikan round kelima di kelas M2 PlayStation. Dan saat lagi kita akan melihat terlebih dahulu klasemen standing atau klasemen sementara di kelas M2 PlayStation di Agung Tahta Mandiri Championship. And that's it, klasemen sementara masih dipegang oleh Tabrak Lari memimpin klasemen dengan perolehan poin 100 poin. Disusul oleh Afrik 78 memperoleh 73 poin, dan ada Omalan Gaming memperoleh 59 poin. Disusul oleh Rikat Perdana 83 di posisi keempat, Lucen Smith di posisi kelima, Danang GK di posisi ke-6, Fahri 99 di posisi ke-7, Sandi Firdaus di posisi ke-8, dan ada Fitrah Mentres yang di posisi ke-9. Dan itu dia untuk kelas sebentar di kelas M2 PlayStation. Dan saat lagi kita akan melihat race ya, tapi akan kita perlihatkan terlebih dahulu starting grid yang akan dimulai pada kelas M2 PlayStation, mana Tabrak Lari memimpin di pole position disusul oleh Afikri. Apakah sudah kembali ke performance the bestnya, disusul oleh Rikat Perdana 83, dan ada Fahri 99, Sandi Firdaus, dan Lucen Smith yang mengisi di row kedua. Dan untuk di row ketiga, kalian bisa lihat di sini diisi oleh Danang GK02, Om Alan Gaming, dan ada Fitrah Mertens yang mengisi row ketiga atau back of the grid di kelas M2 PlayStation pada malam hari ini. Dan tentunya kita juga bisa melihat compound ban yang akan rider-rider gunakan, dan kita sudah mendapat konfirmasi dari BMKG bahwasannya di Twin Ring Motegi ini diprediksi akan ada turunnya hujan. So of course para rider akan beralih dari slick tire ke rain tire, ini mana rain tire ada tersedia soft dan medium untuk di front depan and rear di bagian belakang. So this is gonna be a interesting race karena ini akan menjadi perdana nih Om Ariel di hujan-hujanan nih. Yes, betul sekali. Jadi selain track yang bisa dibilang cukup tricky, tapi mungkin ada beberapa rider juga yang favorit dengan track ini, termasuk saya sendiri. Yes. Tapi dengan cuaca hujan ini kayaknya bakal jadi tantangan tersendiri. Terutama mungkin akan ada di hard-braking corners, itu ada di turn 1, 2, 3, 4. Dan juga flowing di berapa tuh? 5, 6 sama chicane di 7, 8 yang notabene di situ harus bisa jaga throttle control dan juga braking yang tepat, karena ya salah sedikit pastinya dengan cuaca hujan ini bisa lebih mudah untuk
glosor atau jatuh. Dan ya Iya. saat lagi kita akan masuki untuk live race di kelas M2 PlayStation. Tapi sebelum itu kami juga ingin berterima kasih kepada sponsor kami di tahun 2023 ini. Ada Agung Tahta Mandiri yang sudah mendukung berjalannya Agung Tahta Mandiri Championship 2020. Ya, ada juga media partner kami di MGPI dan juga Indo Motor Racing. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk di follow sosial media dari sponsor-sponsor kami dan ikuti terus rangkaian dari Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Dan saat lagi nih kita akan masuk ke Mobility Resort Motegi ya kalau sekarang disebut. Tapi kita mungkin lebih familiar sama Twin Ring Motegi. Gimana Om Broris? Apakah ada sneak peek nih buat sirkuit satu ini? Tentu saja sudah di-spill juga jadi sama Om Ariel, di mana track ini sebenarnya asik, cuman kalau di hujan ini akan menjadi different, terutama di sektor hard braking, terutama nih dari tikungan kedua, tikungan ketiga itu kan after the first corner kan dia nyambung semua turn 2, langsung ngebut yang tertiga, itu salah satu sektor yang pengeremannya harus benar-benar diperhatikan, apalagi di hujan yang menentukan gripnya jauh lebih berkurang daripada di kering. Dan kita lihat saja di turn 3 tersebut ini mana after the long straight dan hard break di situ apakah para rider akan safe, dan tentunya juga ada turn ke-10 yang dimana tuh benar-benar hairpin banget. Bahkan nama tikungan aja hairpin curve loh nama tikungannya. Jadi benar-benar yes, itu akan menjadi titik breaking point yang perlu diperhatikan untuk para rider dikarenakan track yang hujan wet membuat grip akan jauh lebih berkurang dan juga ya baik tikungan track yang sangat heartbreaking Om Ariel. Dan ya, kita akan lihat saja langsung di race malam hari ini dia untuk kelas M2 PlayStation. Silakan Om Broris. Oke, kalau begitu kita akan lihat di kelas M2 PlayStation. Tabrak Lari akan memimpin di pole position di Motegi Circuit di Agung Tahta Mandiri di round kedua. And here we go, the light is on. Bersedia untuk start and the light is up, is on the way. Tabrak Lari nampaknya memiliki start yang cukup baik dan kalian bisa lihat di sini Fahri 99 juga ingin to join, tapi sayang sekali terdapat sebuah traffic dan nampaknya Open Gaming harus terjatuh di first corner. Nampaknya Marwan selalu menjadi drama di semua kelas, tapi kita akan beralih kembali ke Afikri 99 juga Afikri 78 yang dimana Afikri 78 memiliki potensi yang cukup buruk di boot kemarin. Benar saja Om Ariel, di turn ketiga banyak sekali rider yang melebar saja dan kalian bisa lihat sini Tabrak Lari harus kehilangan posisinya after turn 3 membuat Fahri 99 lead the race and going for the turn 5 yang dimana lagi dan lagi Tabrak Lari harus melebar. Kalian bisa lihat tiket perdana langsung menuju ke run off area yang membuat dirinya harus go track dan membuat tetap berada di posisi 5 nampaknya. Sedikit ada rubble dan sedikit kontak dari Om Alat Gaming. Dari starter dari Afikri nampaknya yang hampir saja terjatuh tapi masih safe dan masih berada di lintasan balapan. Ya, jadi Afikri 78 against Lucian Smith untuk posisi ketiga. Masuk ke turn ke-9 yang sangat-sangat tajam. Lucian Smith trying to charge, tapi sayang sekali terlalu keras dan juga hingga keduanya harus terjatuh di pertarungan posisi ketiga yang memberikan Om Alam Gaming justru sekarang naik ke posisi ketiga bersama KTM. Ya, race leader kita sayangnya terjatuh di turn ke-10. Fahri 99 turun ke posisi kedua memberikan Tabrak Lari posisi teratas di posisi pertama. Masuk ke turn 11 yang kayaknya ini menjadi salah satu spot yang cukup mengerikan karena downhill serta hard braking menunggu di turn 11. Tabrak Lari, Om Alam Gaming dan juga Fahri 99 on cam bersama kita di posisi ketiga hard on the brake. Langsung saja cukup mulus meskipun harus sedikit keluar track untuk Fahri 99 yang harus melakukan recovery run menuju posisi terdepan yang sekarang diisi oleh Tabrak Lari. Yes, sampai kali ini Tabrak Lari kembali memimpin jala balapan di Motegi di round kelima Agung Tahta Mandiri Championship. Dan here we go di turn ke-6 ini mana tadi sempat ada insiden dari seorang Afikri nampaknya terlalu overshoot sedikit di tikungan kedua membuat Afikri tadi sempat touching the grass tapi membuat dirinya kebetulan. Tapi sayang sekali Om Alam Gaming sudah mendapatkan benefit dari Lucian Smith dan Afikri yang terjatuh membuat kali ini dia di memasuki turn kedua harus terjatuh juga membuat kali ini Om Alam Gaming harus kembali try to more more pressure dari dirinya setelah ia harus terjatuh tadi di
memasuki turn kedua. Dan kali ini kita lihat saja apakah Dewi Fortuna atau Dewi Keberuntungan kembali kepada Om Alan Gaming layaknya di race sebelumnya. Here we go with Om Alan Gaming yang masih berada di posisi 4 dan cukup dekat dengan rekan simnya sendiri for the podium zone, yaitu Lucien Smith going for the turn 5. Oke, nampaknya memang banyak sekali trouble dari beberapa rider. Kita lihat selalu overshoot, terlalu melebar. Nampaknya track yang basah membuat sangat pressure untuk para rider. Dan here we go with Lucien Smith, rekan tim dari Om Alan Gaming, yang dimana Lucien sebelumnya sempat terjadi kontak dengan seorang Afikri, yang membuat kali ini Afikri kembali berada di posisi terbelakang. Yes, will Lucien Smith take the podium di posisi ketiganya sekarang dari total 11 lap yang ada, memimpin dengan cukup baik di depan teammate-nya yaitu Om Alan Gaming, dan sedang berusaha mengejar Fahri 99 di depan matanya, memasuki turn ke-10 atau hairpin di Motegi yang bisa dibilang sangat-sangat tricky, harus sangat tepat untuk bisa mengambil racing line. Dan sekarang kita lihat menuju backstretch sebelum mengakhiri lap kedua down the hill here in Japan. Fahri 99 ada di posisi kedua bersama Lucien Smith dan juga Om Alam Gaming. 3 rider dalam satu frame yang sama, masuki turn ke-11, hard on the brakes, down the hill. Harus presisi untuk tidak keluar track seperti Lucien Smith di belakang sana. Untungnya masih bisa direcover dengan cukup baik. Tabrak lari sementara memimpin balapan dengan cukup oke setelah mungkin beradaptasi dengan track yang basah kali ini. Yes, this is it. Fahri 99 yang masih berada di posisi kedua, tapi nampaknya Lucien juga mulai melakukan pengejaran terhadap Fahri 99. Akankah di sini Fahri 99 akan bisa mempertahankan posisinya dan tidak membuat mistake demi mistake? Dan benar saja, hard break on the turn 1 is very difficult for all of the rider. Nampaknya juga terlihat kepada Fahri 99 yang berada di long stretch car dan menuju ke turn 3. Kita akan lihat saja bersama Fahri 99. Semoga saja kali ini Fahri 99 tidak memiliki connection trouble seperti di race sebelumnya yang memiliki pace yang cukup kuat, tapi sayang sekali di beberapa race sebelumnya Fahri 99 selalu mendapat trouble. Tapi sayang sekali di sini Afikri sudah melakukan fastest dan membuktikan diri yang tercepat pada track pada malam hari ini. Akan tetapi diri yang terjatuh, nampaknya race leader kita harus terjatuh di turn 5, nampaknya membuat Fahri 99 Lucien Smith mengambil alih ke posisi dari tabrak lari. What a disaster dan drama yang terjadi pada round kelima Agung Tata Mandiri Championship pada malam hari ini. Race leader kita akhirnya tumbang dan akhirnya kita melihat Fahri 99 kembali memimpin jalan balapan. Here we go, sayang sekali kita tidak bisa melihat wajah dari seorang tabrak lari yang sekarang turun ke posisi 3, harus takluk kepada Fahri 99 dan Lucien Smith setelah dirinya terjatuh nampaknya di turn 5. Sangat terlihat jelas harus kembali re-entry tadi after turn 5, and here we go on board bersama tabrak lari yang sudah terjatuh tadi sebelumnya. Tapi akankah ia bisa mengembalikan posisinya dan kembali menjadi race leader pada malam hari ini? Yes, kita lihat sangat sayang sekali untuk tabrak lari yang turun ke Field 3 battle nampaknya terjadi di papan belakang untuk posisi kelima antara Rikat Perdana dan juga Afikri 78 yang berhasil merasak naik ke posisi kelima. Recovery yang cukup baik setelah tadi kita lihat harus terjatuh di lap kedua atau di akhir lap kedua. Sekarang sudah memasuki turn ke-11 down the hill. Kita lihat ada beberapa trek yang sudah kering dan masih ada yang basah. Nampaknya overshoot dari Rikat Perdana yang menghilangkan banyak sekali waktu untuk posisi tenangnya dan sekarang harus berusaha kembali mendapatkan pace build up lagi untuk mengejar Afikri 8. Sementara Lucien Smith still on second, masih berusaha untuk catch up ke posisi terdepan. Dan kita lihat dulu untuk tayangan ulang dari Afikri 78 yang nampaknya terjatuh atau melebar ya, bisa kita lihat bersama Lucien Smith. Oh ya, barusan di turn 1 di lap pertama turn ke-9. Yes, betul sekali itu Mario, yang mana kalian bisa lihat Lucien Smith kali ini sudah berada di second position dan berusaha mengejar dari seorang Fahri 99. Sementara itu Afikri sudah build up the pace, berada di posisi battle after chasing dari seorang Om Alan Gaming. Akankah di sini Afikri 78 bisa mengejar ketertinggalan dan bisa mendapatkan podium pada malam hari ini? Kita lihat saja perjuangan dari Afikri 78 yang di race sebelumnya. Afikri benar-benar kesusahan sekali di international circuit, tapi kali ini sudah berbeda, yang mana di Motegi di seri-seri sebelumnya sering dilaksanakan, seharusnya akan menjadi sebuah pedoman dari seorang Afikri untuk menghafal kembali racing line demi racing line, breaking point demi breaking point untuk mengejar ketertinggalan yang telah ia buktikan, yang pada di lap keempat kali ini sudah mendapatkan fastest lap, membuktikan diri yang terkejang. Tapi kali ini kita lihat back to the front row yang dimana Lucien Smith ingin mengandalkan overtake manuvernya, tapi masih belum cukup kuat dikarenakan Fahri 99 masih memimpin jalan balapan pada malam hari ini. Sementara itu kami bisa lihat Lucien Smith masih berusaha keras, yang dimana sudah mendapatkan 2 kali warning track limit, yang dimana tentu saja ini akan menjadi sebuah pressure tambahan untuk dari seorang Lucien Smith going for turn 10 dan good
on the entry dari seorang Faris 99 masih tetap menjaga pace-nya untuk menghadang serangan demi serangan dari seorang Lucien Smith. Dan Lucien Smith on board langsung aja slipstream dari Faris 99 masuk ke turn 11. Siapa yang akan lebih berani di sini? Nampaknya heartbreak dan juga late break dari Faris 99 berhasil dieksekusi dengan cukup baik. Lucien Smith yang memiliki exit lebih baik nampaknya berhasil melesat ke posisi pertama, masuki beberapa tikungan terakhir. Kontak terjadi antara Lucien dan juga Faris 99 di dua atau final chicane. Melebar untuk tabrak lari lagi di spot yang hampir sama. Kembali lagi side by side untuk pertarungan posisi terdepan. Faris 99 taking on the lead menuju turn pertama. Hairpin yang sangat-sangat besar di sini. Lucien Smith ada di line yang sama. Unexpectedly sangat luar biasa sekali battle untuk perebutan posisi pertama. Back again ini dia Fahri. Nice movement, nice attack untuk kembali. Oh no, Afikri, again and again. Sebuah disaster dari seorang Afikri yang sudah membuild up pace-nya kembali berada di posisi 4. Tinggal mengejar podium zone. Akan tetapi nampaknya Afikri pada malam hari ini, episode dari disaster dari round sebelumnya, berlanjut kembali di round kelima pada malam hari ini. Sayang sekali untuk Afikri harus mendapatkan trouble yang begitu besar nampaknya. Weight race pada malam hari ini selalu membuat para rider jauh lebih kesusahan dalam melakukan balapan, dan terlihat Afikri mendapatkan hal tersebut. Sementara itu kita bisa kembali melihat onboard bersama Fahri 99 dan juga melihat Lucien Smith yang selalu menjadi celah demi celah untuk melakukan overtaking maneuver dan mengambil ahli posisi race leader dari seorang Afikri. Nampaknya touch the curb dari seorang Lucien Smith tapi masih bisa dikontrol dan masih bisa kembali ke track going for the turn 9 di 4 breaking di sini. Dan pakai di sini Lucien Smith masih ada lebih wide dari seorang Faris 99, dan kali ini kita bisa lihat Lucien Smith going for the turn 10. Akankah ia memberanikan itu late breaking? Tentu saja masih belum cukup, tapi sempat terlihat di kamera Faris 99 sedikit susah untuk mengontrol motornya di entry tikungan 10 tadi, dan on the long straight going for the turn 11 yang dimana ini adalah very downhill, dan kita akan lihat dari seorang Lucien Smith di sini. Dan nampaknya masih try to play safe dari seorang Lucien Smith, tapi sayang sekali on the entry Lucien Smith low side, kehilangan grip di bagian belakang membuat dirinya harus terjatuh dan kembali mereset kembali perjuangannya untuk melawan sang race leader. Bencana di pertengahan balapan untuk Lucien Smith yang barusan saja kita lihat ada di posisi kedua. Battle untuk posisi yang sangat menguntungkan, tapi sekarang harus terjatuh ke posisi 3. Memberikan tabrak lari, kita lihat ada chance untuk bisa mendapatkan posisi pertamanya kembali dari Fahri 99. Sekarang ini masih memimpin balapan, namun pressure dari champion kita bertubi-tubi di race sebelumnya sudah mulai berdatangan di 0,3 detik belakang Fahri 99 yang sekarang masih memimpin. Entry yang lebar dari Faris 99 tapi nampaknya berhasil dieksekusi dengan sangat-sangat baik, memberikan gap 0,1 detik ke tabrak lari jadi di 0,4 detik, dan sekarang memasuki sektor kedua still on the lead Faris 99 nicely, dan tabrak lari pace recovery yang sangat-sangat cepat sudah berhasil memasuki posisi podium atau lebih tepatnya di posisi kedua untuk battle di sisa lap yang ada. Sekarang kalian bisa lihat Fahri 99 sejauh ini tetap masih memimpin jalan balapan. Akan tetapi sang tabrak lari tepat berada di belakangnya. Akankah di sini akan menjadi peluang untuk tabrak lari memimpin kembali jalan balapan dan memenangkan race pada malam hari ini, atau kita akan mendapatkan new face for the race winner pada malam hari ini, seorang Fahri 99. Kita akan lihat saja kelanjutan, mana race masih berlanjut, yang mana baru saja di lap ke-6 yang masih ada banyak lap lagi yang tersisa. Of course di sini akan menjadi pace yang jauh lebih lambat dikarenakan di weight race pada malam hari ini membuat para rider jauh memelankan motor mereka untuk Fikri, baru saja kita ingin bahas soal menurunkan pace mereka agar tetap safe berada di lintasan hujan, dan langsung terjadi oleh seorang Fahri 99. Langsung saja kehilangan grip dari bagian belakang dan low side saja di turn ke-10 membuat dirinya harus kehilangan posisi yang telah ia pertahankan selama ini, yaitu race win. Tapi sayang sekali kalau bisa lihat Fahri selalu membuat kesalahan yang sama, membuat dirinya nampaknya sudah memulai dirinya harus jauh lebih fokus lagi agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Nampaknya di sini Fahri 99 juga mendapatkan pressure yang cukup kuat dari sang klasemen leader kita, itu tabrak lari
dan membuat sekarang Faris 99 masih berada di zona podium, akan tetapi ia kehilangan posisi race winner. Dan here we go, kita juga melihat replay dari seorang Lucien Smith yang kehilangan grip bannya juga, dan that's it, membuat dirinya harus terjatuh. Sudah mendapatkan fastest lap, menghantui dari seorang Faris 99 yang sebelumnya mendapatkan posisi race leader, akan tetapi dia terjatuh. Dan juga Faris 99 menyusul hal tersebut di turn ke-10 dan harus terjatuh juga, membuat sebuah benefit yang cukup besar untuk klasemen leader kita dan sekarang menjadi race leader kita pada malam hari ini, yaitu Tabrak Lari. Ya, betul sekali. Sekarang kita lihat Malam Gaming sementara ini di posisi keempat, ada Afik 78 di belakang yang memberikan pressure yang cukup baik. Dan berbicara tentang pressure, mungkin Faris 99 yang kita lihat tadi melebar di beberapa tikungan terakhir setelah terjatuh ini tentunya mendapatkan bisa dibilang tekanan psikologis yang pasti dirasakan semua pembalap ketika dia harus terjatuh, pasti langsung merasa tertekan, apalagi harus kehilangan posisi pertama. Kita lihat dulu barusan ada battle antara Afik 78 dan juga Malam Gaming yang memiliki pace sangat luar biasa untuk pertempuran posisi keempat. Losing control nampaknya dari Malam Gaming, sangat disayangkan sekali. Korban berikutnya di Mobility Resort Motegi yang harus terjatuh bersama KTM di posisi kelima sekarang ini. Tertinggal 4 detik di belakang Afikri 78. Sementara itu Tabrak Lari yang mendapatkan benefit dari jatuhnya para rider setelah dia sebelumnya harus terjatuh di beberapa lap awal. Sekarang di lap ke-7 bersama Tabrak Lari on the lead with clean lap dan juga fast lap menuju tikungan ke-11. Down the hill akan mengakhiri lap ke-7. Bisakah Tabrak Lari menyelesaikan race malam hari ini yang bisa dibilang sangat sulit karena cuaca yang tidak baik ini, atau cuaca hujan yang sangat challenging, atau mungkin dia akan menghadapi beberapa tantangan lagi dari beberapa rider yang meskipun kalau kita lihat sekarang ini Afik 78 sayang sekali. Ya, kita lihat jarak dari rider-rider ini sudah saling berjauhan ya. Hampir semuanya di atas 2 detik. Iya, benar sekali. Nampaknya di sini semua riders hanya ingin fokus stay on the bike, tetap berada di atas motornya, tidak ingin terjatuh lagi. Tapi nampaknya kali ini Afikri lagi-lagi harus terjatuh setelah berkali-kali build in the pace, selalu berusaha untuk comeback, tapi selalu mendapatkan kejadian yang sama. Dan ini dia replay dari sang race leader kita yang terjatuh di turn 10. Yes, benar saja. Heartbreak yang membuat dirinya harus terjatuh dan kehilangan posisi yang membuat sebuah benefit dari seorang Tabrak Lari dan masih memimpin jalan balapan. Sementara itu walaupun Fahri 99 harus terjatuh, ia tetap berada di podium zone di posisi kedua. This is it, Fahri. Akankah ini akan menjadi podiumnya pada malam hari ini dan bisa mempertahankannya? Even itu posisi kedua, setidaknya ia bisa berada finish di podium pada malam hari ini. Dan sementara juga Lucien Smith yang juga mempertahankan posisinya, nampaknya sudah menjalankan strategi stay on the bike, no more push on the limit again, yang dimana yes, terlihat sekali semua rider sudah hanya ingin berusaha untuk finish dan tidak ingin terjatuh lagi. No more battle and no more attack mode dari seorang Lucien Smith. Tapi kita tidak tahu, kita akan lihat saja ke depannya akankah di sini akan terjadi sebuah insiden antara Tabrak Lari ataupun Faris 99 yang berada tepat di belakang dari di depan dari seorang Lucien Smith, yang dimana rider dari Red Bull KTM Ojo bernomor 20 ini yang mengingatkan juga dengan nomor balap saya di tahun 2022 dulu. Dan jadi kayak melihat berkaca dan juga bersama KTM tentu ya. Nampaknya kita setelah membahas Red Bull KTM Ajo, nampaknya terjadi kepada rekan tim dari Lucien Smith yang harus terjatuh lagi dan lagi. Nampaknya apakah yang terjadi? Nampaknya di sini Faris 99 mulai mendekat kepada seorang Tabrak Lari dan keduanya juga melebar di turn 11. Kita lihat saja kan di sini Faris 99 bisa mengejar dari seorang Tabrak Lari. What a surprise here, tiba-tiba bisa mendekat. Apakah sudah terjadi seorang Tabrak Lari? Kita bisa lihat Tabrak Lari membuat mistake, benar-benar kesalahan yang fatal dari seorang Tabrak Lari. Ketika di cuaca hujan, hal yang perlu diperhatikan oleh rider adalah satu, don't touch the curb, dikarenakan curb akan menjadi sebuah pisau yang luar biasa kepada para pembalap. Dan nampaknya di sini Tabrak Lari setelah membuat kesalahan di turn final corner tadi ingin membalaskan posisi yang telah diambil oleh Faris. Here we go on the turn 3, Tabrak Lari on the ini saat sempat dari konten mereka dibalaskan dari konten, harus terjatuh suara Faris 99. What happened dari seorang Faris 99 yang harus kembali terjatuh menyentuh ban belakang dari seorang Tabrak Lari, membuat dirinya kembali di posisi kedua. Nampaknya di sini Tabrak Lari benar-benar unbeatable, tidak ingin terkalahkan, membuat kalian bisa lihat Faris 99 tidak bisa menembus pertahanan tembok dari seorang Tabrak Lari.
Yes, barusan kita lihat pertarungan racing line antara Tabrak Lari dan juga Faris 99. Namun sekarang fokus berpindah kepada Lucien Smith yang bisa mendapatkan potensi untuk unlock posisi kedua. Meskipun tadi kita lihat sudah ada di fase atau mungkin pace yang lebih santai untuk bisa stay on the bike dan berhasil mempertahankan posisi ketiga. Namun melihat peluang dari Faris 99 yang kembali terjatuh lagi barusan, tentunya Lucien Smith tidak akan membiarkan peluang ini kabur. Dan langsung saja kita lihat ada attempt untuk melakukan serangan ke posisi kedua barusan, tapi masih belum saatnya memasuki turn ke-10. Dan sekarang kita lihat dulu untuk tayangan ulang dari mungkin tadi ya Faris 99 dan juga Tabrak Lari yang yes betul sekali. Di sini kita lihat flip frame side by side dan apakah ada kontak di awal inside corner dan bisa kita lihat nampaknya tipis sekali ya atau sangat-sangat kecil sekali jarak terjatuhnya. Dan ya nampaknya Tabrak Lari mungkin mengalami kesalahan yang sangat-sangat fatal, memberikan reward battle sekarang untuk top player dari kita Tabrak Lari dan juga Lucien Smith di late drama here in Japan. Motegi bersama Tabrak Lari di posisi pertama, Faris 99 untuk posisi kedua, juga Lucien Smith di posisi ketiga. Siapakah yang akan mendapatkan podium dengan angka 1 setelah magical moment yang bisa dibilang tentunya tidak menguntungkan sama sekali untuk Tabrak Lari yang sementara ini tentunya dibebani dua rider di belakangnya. Yes, tampaknya tadi sebelumnya ketika replay nampaknya di sini Lucien Smith membuat kesalahan yang sama lagi dan lagi. Lucien Smith harus tertinggal kepada dua orang di depannya. Terjatuh saya di turn 1 membuat dirinya harus nampaknya merelakan posisi satu dari seorang Lucien Smith yang ini kita tidak bisa melihat begitu jelas tampaknya. Itu dia dari seorang Tabrak Lari kami membuat mistake. Yes, running wide di turn 10 membuat sebuah magical moment kembali terjadi untuk seorang Lucien Smith dan juga Faris 99, tapi nampaknya di sini sudah pasrah dari seorang Lucien Smith dan bahkan posisinya sedang tidak aman dan langsung di switch back saja dari seorang Avikri. Benar-benar performa yang luar biasa dari Avikri, benar-benar bisa dibilang hal yang tidak pantang menyerah dari seorang Avikri. Selalu tetap berada di atas motornya, jatuh bangun berkali-kali tapi tetap memaksa motornya untuk berusaha berada di depan. Kalian bisa lihat sekarang Avikri tepat berada di seorang Lucien Smith, membutuhkan sangat ketat. Kita akan lihat saja Avikri akankah ia bisa mengambil posisi dari seorang Lucien Smith going for the turn 9 dan here we go. Nah, bagian di sini Avikri try to play safe dikarenakan terlalu late break, nampaknya terlalu half break membuat dirinya tahu bahwasannya hal tersebut akan menjadi bumerang buat dirinya. Tapi kita lihat di turn 10, kita akan lihat saja akankah di sini Avikri akan melakukan pendekatan gap antara dirinya dengan juga Lucien Smith, yang dimana kalian tahu sendiri Lucien Smith sudah mendapatkan 4 kali warning track limit. Satu lagi kesalahan yang dibuat dari seorang Lucien Smith akan langsung mendapatkan hukuman berupa long lap penalty. Dan menambahkan kali ini sempat ada adu battle antara Faris 99 juga Tabrak Lari, tapi sayang sekali Faris 99 harus running wide di turn 11 dan begitu juga di turn 11 terjadi battle. Tabrak Lari harus terjatuh. Sayang sekali seorang Tabrak Lari harus terjadi di final corner, membuat Faris 99 yang mendapatkan fastest lap pada malam hari ini berada menjadi race leader. This is final lap, final of the race. Kita lihat saja Lucien Smith on the main straight on the turn 1, akankah ia membuat kesalahan yang sama? Kita lihat saja di turn 1 mereka berdua Lucien Smith dan juga seorang Avikri 8 kali. Lucien Smith terlalu overshoot membuat benefit dari seorang Avikri. Performa yang luar biasa dari mereka berdua, terutama untuk Avikri yang jatuh bangun berkali-kali sempat berada di posisi terakhir. Dan kali ini kita bisa lihat Avikri battle for the podium, battle for the third position again and again. Kontak yang selalu diberikan oleh Lucien kepada Avikri seperti di lap sebelumnya. Lucien Smith memberikan kontak kepada Avikri membuat mereka berdua terjatuh, tapi kali ini mereka dipertemukan kembali di final lap for the third position. Ini dia masih battle untuk kedua dan juga terjatuh. 78 tidak berakhir cukup baik untuk pertarungan posisi ketiga bagi rider berwarna biru kita dengan nomor 78. Avikri 78 is down and going for fourth, dan sementara itu Faris 99 taking on the lead, masih ada di depan 2 detik, cukup baik sekali, bahkan sangat aman di depan Tabrak Lari yang bisa kita lihat tadi di final corner harus terjadi dari dia. Kita lihat tayangan ulang dari Lucien Smith dan juga Avikri 78 untuk battle posisi ketiga, yang dimana sayang sekali nampaknya late break dari Avikri 78 tidak berhasil mulus dan harus terjatuh. Sementara itu kita Lucien Smith kembali terjatuh dan sekali Avikri 78 taking on the lead untuk posisi ketiga. Roller coaster race untuk semua rider nampaknya di Jepang malam hari ini. Faris 99 melesat menuju beberapa tikungan terakhir, itu turn 10 or 11. Kita akan lihat down the hill bersama Faris 99. Tabrak Lari hanya bisa melihat di belakangnya, tapi apakah
bisa melakukan overtaking di beberapa tikungan terakhir. Ini dia untuk final lap di Jepang dari kelas M2 PlayStation. Faris 99 nampaknya sudah cukup aman di final chicane yang sangat menentukan untuk Faris 99 yang pada akhirnya berhasil menaiki podium pertama, taking on the win. Faris 99, a nice race, a roller coaster race, up and down, taking on the win. Yes, nampaknya di sini kita bisa melihat sang race winner dan juga what a race dari seorang Avik dan also what a race yang terjadi di round kelima di Agung Tata Mandiri Championship di round Motegi Jepang pada malam hari ini. Benar-benar roller coaster race. Avik sempat terjatuh setelah battle dengan Lucien di final lap, tapi Lucien Smith juga terjatuh dan mendapatkan long lap penalty. Yes, mendapatkan long lap penalty yang membuat dirinya harus mendapatkan hukum dari race direction. What a disaster dari seorang Lucien Smith. Ibaratnya sudah terjatuh dan tertimpa kembali oleh tangganya. Jadi benar-benar double disaster dari seorang Lucien Smith. Kita lihat, tapi tentu saja masih aman posisi dari seorang Lucien Smith. Tetap berada di posisi 4. Tapi kita bisa lihat sang new face race winner kita di round Motegi, yaitu Faris 99, memenangkan Grand Prix pada malam hari ini disusul oleh tabrak lari yang harus terjatuh di final corner, dan what a performance dari Avik yang menempati posisi ketiga. Sayang sekali untuk Lucien Smith harus puas finish posisi keempat, dan Olom Galing Gaming yang berada di posisi kelima, dan ada Rika Perdana yang berada di posisi keenam yang sempat terlihat tadi sempat terjatuh berkali-kali dari seorang Rika Perdana. Well, again and again, what a race yang benar-benar luar biasa sekali Omar ya pada malam hari ini. Yes, betul sekali. Bisa dibilang ini adalah mind blowing race yang kita lihat mungkin di awal balapan sudah ada pertengkaran dan juga perselisihan antar rider. Tapi bisa kita lihat tadi di pertengahan balapan ini jaraknya cukup renggang, bahkan di atas 2 detik. Namun mungkin yang menjadi titik balik adalah saat tabrak lari ini terjatuh di menuju lap-lap akhir, sehingga semua rider ini memiliki chance untuk bisa kembali memperebutkan posisi pertama, dan pada akhirnya Fahri 99 yang bisa kita lihat juga jatuh bangun berkali-kali. Ada beberapa mistake yang sangat fatal, tapi pada akhirnya berhasil menekan tabrak lari yang sempat beberapa lap menjadi race leader, dan juga begitu Faris 99. Namun pada akhirnya Faris 99 ini bisa tampil lebih dominan dan bisa dibilang juga berhasil mematahkan nih dominasi dari tabrak lari di kelas M2 PlayStation. Yes, benar-benar terpatahkan oleh seorang Faris 99. Apakah Faris 99 bisa dibilang let's see Rainmaster pada malam hari ini di kelas M2 PlayStation, dikarenakan dirinya juga sama seperti rider lainnya selalu mendapatkan roller coaster momen, terjatuh dan terbangun kembali. Tetapi kali ini dia bisa memenangkan Grand Prix di round kelima Agung Tata Mandiri Championship pada malam hari ini. Again, congratulations untuk mereka bertiga yang bisa menangkan pada malam hari ini, yaitu dimenangkan oleh Fahri 99 disusul oleh tabrak lari, dan ada Afikri yang dimana berhasil berada di atas podium setelah kita lihat Afikri selalu terjatuh terbangun berkali-kali, sempat berada di posisi terakhir tetapi masih bisa bangkit dan menantang seorang Lucien Smith, walaupun dirinya sempat terlihat nampaknya sudah nomor spirit lagi ketika dia terjatuh di turn kelima di final lap. Tapi nampaknya miracle terjadi kepada seorang Afikri, yang dimana Lucien Smith juga terjatuh di final lap yang membuat Afikri kembali mengambil alih dari posisi Lucien Smith, dan Lucien Smith harus kehilangan posisinya tentunya. Sangat sayang sekali untuk Lucien Smith, tapi ya it is a race, dan pada akhirnya tentu saja adalah mungkin terutama di race hari ini yang menuntut tingkat fokus sangat tinggi, apalagi dengan cuaca wet race atau setelah hujan barusan di Motegi, menjadikan pembalap ini benar-benar harus ultra fokus, peningkatan ke tingkat fokusnya serta kesabarannya mungkin ini benar-benar sangat uji dengan speed yang pastinya berkurang, grip yang juga berkurang. Ini kesabaran lalu juga durabilitas dari para rider benar-benar diuji di race malam hari di Motegi, dan ya pada akhirnya Faris 99 tabrak lari, dan juga tadi di posisi ketiga ada Lucien Smith. Tadi Bitri siapa ya akhirnya? Afikri 78, betul sekali ya. Akhirnya berhasil memenangkan podium di race malam hari, dan tentu saja kita akan langsung saja tanya-tanya kepada top 3 rider kita di race malam hari ini untuk kelas pembuka di M2 PlayStation. Gimana tanggapannya tentang race yang bisa dibilang ini kayaknya jadi race pertama yang penuh drama, penuh jatuh bangun, dan juga bisa dibilang late dramanya ini bener-bener ultimate late drama sejauh ini kali ya. Iya, sebenarnya sekali setuju dengan pendapat Amal, di mana ini perdana nih kita melihat race yang benar-benar roller coaster banget di final lap, bahkan terjadi hal seperti itu, terjadi miracle moment
yang tentu ini menjadi benefit seorang Afikri yang ketika Lucas Smith yang dirinya sebelumnya sempat terjatuh dan kemudian tak lama kemudian Lucas Smith juga terjatuh membuat Afikri lah mendapatkan podium ketiga pada malam hari ini. Tentu itu menjadi miracle moment dari seorang Afikri yang tentunya sesaat lagi kita akan bertanya hal tersebut kepada Afikri, di mana performanya yang bisa dibilang luar biasa sekali pada malam hari ini, yang terjatuh dan terbangun berkali-kali tetapi masih bisa berada di bersama kita di podium ketiga. Tentu saja kita sesaat lagi berpindah ke Pak Fomen dan juga saya sekali seorang tabrak lari yang sudah kembali memimpin jadi race leader. Saya sekali di momen-momen terakhir harus terjatuh di final corner membuat Fahri 99 kembali memimpin jalanan balapan. Dan ya sesaat lagi kita akan bertanya kepada mereka bertiga yang sesaat lagi kita akan ke Pak Fomen, tapi yes kita masih belum terhubung dengan satu pembalap yaitu sang race winner kita yaitu Fahri 99 yang ya kita akan menunggu tersebut. Yang mana kita tuh saja kita akan bisa memulai platformnya pada malam hari ini dan juga menanyakan kepada mereka tentang race pada malam hari ini, mana this is the first time untuk weight race di kelas M2 PlayStation, terutama juga di Agung Tata Mandiri Championship, yang dimana race-nya luar biasa sekali, roller coaster sekali. Semua pembalap harus menerima beberapa momen, salah satunya adalah seorang Lucas Smith yang harus terjatuh di momen yang sangat tidak tepat. Yes, dan mungkin ini menjadi race yang sangat berkesan ya untuk Fahri 99 setelah kita tahu di 2 race sebelumnya dia harus disconnected. Meskipun sudah punya pace yang cukup oke untuk ada di papan tengah, bahkan hampir bisa mendapatkan podium, tapi ya sangat sayang sekali untuk round ketiga dan juga round keempat ini harus berakhir dengan masalah koneksi. Tapi pada akhirnya di Jepang di round kelima malam hari ini Fahri 99 comeback dengan sangat luar biasa dan sekaligus berhasil menjadi juara di Mobility Resort Motegi untuk Agung Tata Mandiri Championship 2023 round kelima. Dan ya pastinya ini jadi momen yang benar-benar luar biasa lah untuk Fahri 99, dan ya kita akan tanya aja langsung, dan mungkin kayaknya udah tergabung nih Fahri 99 bersama kita, tinggal menunggu on camnya aja. Dan mungkin untuk tabrak lari kita akan tanya aja nanti gimana rasanya pada akhirnya win streak dia harus pecah, gagal menjadi 5 kali win streak tapi masih ada di podium luar biasanya nih. Jadi kalau mungkin kita lihat tadi tabrak lari ini bukan yang jatuh, ada jatuh sekali kalau nggak salah, tapi mungkin lebih banyak ke keluar track ya bisa dibilang. Yes, betul sekali. Banyak sekali momen overshoot dari seorang tabrak lari yang mana ini mungkin yang seperti kita dibilang di sebelum race awal, yang dimana yes di weight ini tentu akan menjadi problem dalam segi pengereman untuk semua rider, dan benar saja kejadian dari seorang tabrak lari juga ada beberapa rider lainnya selalu mengalami permasalahan dalam pengereman, dan juga terjadi pada Lucas Smith dan juga semua rider bahkan nampaknya sudah mengalami hal tersebut dalam problem pengereman di cuaca basah pada malam hari ini. Dan juga ini mungkin menjadi pengalaman baru terutama untuk para new face kita yang berada di race hujan, tentunya menghadapi race hujan pada malam hari ini. Dan juga kita masih menunggu nih, tinggal seorang race winner kita mengaktifkan camnya, dan tentu saja kita sudah bisa berpindah ke platformnya dan menginterview satu demi persatu ridernya, terutama seorang Afikri yang di awal lap kalau Om Ari lihat sempat terjadi kontak dengan Lucas Smith dan mereka jatuh barengan tuh di turn 9 tuh. Nah kita akan tanya-tanyakan juga, dan akhirnya di final lap mereka dipertemukan kembali. Dan di turn kelima seorang Afikri terjatuh, namun di turn selanjutnya, di beberapa momen selanjutnya Lucas Smith lah yang terjatuh membuat Afikri kembali berada di posisi ketiga. Tentu ini cukup menarik pertanyaan ini kepada yang kita akan lontarkan tentunya kepada seorang Afikri tentang race pada malam hari ini. Yes, sayangnya kita masih agak sulit untuk terhubung bersama Fahri 99 sang juara kita di round kelima kali ini. Semoga aja kita bisa terhubung langsung ya nanti di Pak Verme. Tapi ya misalkan ada masalah pun ya sayangkan sekali mungkin kita tidak akan mendengar sepatah kata atau 2 kata. Oh kayaknya udah bisa nih, kita tunggu dulu aja ya. Semoga bisa terhubung bersama kita di sini di Pak Verme untuk bisa kita tanya-tanya nih pendapatnya mengenai balapan di round kelima ini yang bisa dibilang menjadi balapan perdana dengan kondisi basah. Meskipun bukan hujan ya, tapi ini jadi wet track atau penggunaan ban basah pertama kalinya di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Jadi ya kita sangat penasaran nih gimana tanggapan para rider, terutama di kelas M2 PlayStation, karena mungkin nanti di kelas M1 belum tentu tracknya sama dengan kondisi basah, bisa aja hujan, bisa juga kering, jadi kita belum tahu. Tapi ya kita lihat aja nanti, dan kita juga masih menunggu nih untuk terhubung bersama Fahri 99. Jadi untuk teman-teman nih
Yang belum follow kita di sosial media mungkin bisa langsung follow kami dulu, ada di berbagai platform, ada di Instagram, ada di YouTube, di Facebook, di TikTok juga ada, bisa langsung follow kami di Motorsport Indonesia. Untuk teman-teman yang mau bergabung bersama kami bisa langsung ke Discord yang bisa diakses linknya melalui website kami di motorsportindonesia.com. Dan tentu saja untuk teman-teman semua jangan lupa untuk juga visit sponsor kami di tahun 2023 ini. Ada Agung Tahta Mandiri serta ada MGPI dan nampaknya di sini kita sudah mulai berusaha untuk terhubung. Nampaknya terjadi technical problem untuk kita tunggu ketika kita ingin berpindah platformnya, tapi kita akan menunggu saja. Nah, nampaknya itu sudah mulai terhubung, tapi kita kehilangan monitoring kita untuk kita tampilkan di layar kaca kita supaya kita bisa mempertanyakan pertanyaan kepada para pemenang kita. Jadi kita akan tunggu supaya kita bisa melihat monitoring kita kembali dari race direction also operator kita yaitu Fernando Lee. Dan here we go, kita sudah kembali mendapat monitoring kita yang dimana kita sudah akan berusaha terhubung. Yes, that's it. Kita sudah terhubung kepada ketiga pemenang kita yang mana ada Fahri 99 dan juga Tabrak Lari dan ada Afikri 78. Dan yes, kita sambil menunggu nih di layar kaca kalian sudah mulai terlihat. Here we go, dimulai dari race winner kita yaitu seorang Fahri 99 yang sudah langsung tersenyum lebar nih. Dan disusul oleh Tabrak Lari yang sayang sekali malam ini win streaknya harus pecah. Dan terakhir ada seorang Afikri 78 yang finally setelah jatuh bangun berkali-kali bisa di atas podium. Langsung saja kalau begitu kita akan mulai interview pada malam hari ini di platform nih di Mobility Resort Motegi. Langsung saja kita akan sambut kepada pemenang nomor 3 kita yaitu ada Afikri 78. Selamat malam Om Afikri. Cek di unmute dulu mungkin Om Afikri. Nah. Oke, congratulations untuk Afikri. Langsung aja nih, gimana nih Om race malam hari ini Om? Roller coaster banget nih, jatuh banget berkali-kali dan sempat terjadi kontak di turn ke-9 sama Om Lusen. Tapi di final lap ketemu lagi nih sama Om Lusen. Gimana Om kejadian race hari ini Om? Ya, malam ini benar-benar kaget saya karena latihan di track ring tapi di dalam balap di wet. Aduh, saya nggak pernah latihan di wet. Jadi ya coba bertahan main aman aja sebenarnya saya. Cuma ketika sebelum masuk di posisi itu, terus ya Lusen itu sebenarnya agak kaget pas Lusen di belakang itu merasa jatuh itu agak-agak asal sih sebenarnya. Cuman saya yakin saya bisa karena ya ternyata di wet ini ban lebih boros ya. Akhirnya saya paksa terus. Jatuh berkali-kali ngejar ya akhirnya ya saya lihat terakhir saya udah kesini saya juara 4 nggak apa-apa deh di posisi 4. Tapi pas saya lihat semua bisa ke bawah tadi ya Lusen jatuh ya alhamdulillah. Bisa satu tim kita Kak. Waduh, luar biasa. Itu berarti bisa bilang rezeki yang nomplok dari seorang Afikri ini yang sudah pesimis finish di P4 tapi nampaknya dikasih rezeki nih bisa finish podium ketiga. Wah, luar biasa Om Afikri. Oke, kalau itu Afikri, congratulations, selamat nih bisa di podium ketiga di round kelima dan see you di next round dan moga aja dapat hasil yang lebih baik lagi nih Om Afikri. Terima kasih Om. Sama-sama. Itu dia dari seorang Afikri yang benar-benar nothing tulus bro. Benar-benar nothing tulus nih. Benar-benar nggak mau nyerah dan tetap melesat begitu saja. Walaupun sempat ada pesimis itu wajar, tetapi masih dikasih rezeki dan bisa finish di posisi ketiga. Luar biasa. Dan kita akan beralih kepada posisi kedua tiga yang sayang sekali pada malam hari ini. Win streak-nya harus pecah yaitu Om Tabrak Lari atau sering kita kenal sebagai Michaelos. Nah, gimana nih Om Michaelos? Selamat malam Om Michaelos. Selamat malam. Waduh, walaupun win streak-nya panjang tapi semangatnya tetap nambah ini, gila. Oh my God, atau Om Tabrak Lari nih, gimana nih race malam hari ini? Mistake demi mistake terjadi sama Om Michaelos nih. Sempat mimpin
mistake lagi, sempat mimpin lagi, mistake lagi. Gimana race malam hari ini tuh? Sebenarnya tadi mau telepon Omli kan, Omli tunggu bentar lagi panggil Barara nih, mau selesai hujan. Oke. Tapi Omli keburu start. Nah, tadi tuh ya emang secara time attack juga sama Om Fahri kalah ya. Jadi sebenarnya di Jepang ini di Motegi ini cuman ya yang penting finish aja lah, udahlah pasrah. udahlah. Sempet tadi tadi sebelum mau start itu pikir kok ini nggak ada hujan gitu kan, pasti itu cuman basah, trek basah kok nggak ada bunyi dentingan hujan gitu, rintik hujan. Cobalah pakai setup kering lah, ternyata kejebak. Aduh. Saya kejebak. Ya cuman tadi terus tadi sempet jatuh tuh karena gue ngurangin power. Gue kira tuh gue udah sama kasusnya kayak kemarin gue ngurangin power. Itu yang turun itu bukan powernya, tapi engine brake-nya turun. Kok motornya meluncur terus anjir. ternyata engine brake-nya yang satu, powernya tetap 3 ya, lurus terus lah. Terus tadi agak sama kacau deh sama Om Fahri tadi, agak senggol-senggolan ya aman lah ya Om ya, nggak ada yang ini. Cuman pas tadi karena pikirnya ya udahlah, Om Fahri udah fast lap juga kan, pikir ya udah gue simpan power aja deh, simpan power. Gue bakalan ngebom Om Fahri di lap terakhir, malah gue jatuh si goblok. Jadi ya udah maksa power, ya udah cuma bisa ngedekat doang, nggak bisa ngedahuluin ya. Tapi congrats lah buat Om Fahri lah. Makasih Bang. Udah bikin balapan seru. Mantap. Wah, luar biasa pada malam hari ini. Sayang sekali waktu disaster seorang Michael, tapi tetap masih berada di posisi kedua, masih bisa mengamankan poin klasemen. Jadi Om Michael atau Om tabrak lari nih, semoga saya di next round jauh lebih bagus lagi dan bisa race lagi nih di next round, dan tentu congratulations untuk posisi keduanya Om Michael. Amin. Thank you Rory semuanya. Oke, sama-sama. Itu dia sebuah sedikit cerita pada race malam hari dari seorang Michael yang selalu jatuh dan bangun ada sedikit kocak ya. Mau menurunkan power tapi engine brake yang turun, alhasil motornya bablas. Yes, itu dia sedikit momen dari yang diceritakan dari seorang Michael. Dan kali ini kita langsung berpindah yang memenangkan race pada malam hari ini di Mobility Resort Motegi round kelima Agung tahta menjadi championship, yaitu Fahri 99. Selamat malam Om Fahri. Selamat malam Om. Oke, congratulations Om Fahri telah memenangkan Grand Prix di round kelima pada malam hari ini. Bisa diceritakan Om Fahri gimana pendapatnya tentang race paling dan akhirnya nih bisa podium pertama nih, bisa diceritakan gak tuh? Sebenarnya pun Om nggak ada persiapan juga kan, karena udah kecewa dari 2 race sebelumnya juga, asik disconnect aja. Oke. Jadi saya juga sudahlah main-main aja lah untuk senang-senang. Ternyata tiba-tiba tadi saya lihat wet race, udah tuh juga nggak ada persiapan juga di situ. Saya lihat pada jatuh semua, ini mungkin nih hari saya mungkin. Tapi saya tadi sempat goyang juga tadi waktu Bang tabrak lari ngikutin saya tadi. Cuman saya senang lah pokoknya untuk pertama kali saya podium untuk di Moto2 ini kan. Soalnya sebelumnya belum pernah memang. Iya, luar biasa Om Fahri mendapatkan podium, langsung podium pertama ini. Kayak memang hari Om Fahri dan juga bisa kita bilang mendapatkan gelar Rainmaster nih pada malam hari ini nih. Bener-bener bisa dapat podium pertama di cuaca hujan nih di kelas M2 PlayStation. Kalau begitu congratulations ya Om Fahri, moga di next race bisa mempertahankan pace-nya dan mendapatkan hasil yang jauh lebih biasa lagi. Ya terima kasih Om semua. Oke, sama-sama. Dan itu dia ketiga pemenang kita di kelas M2 PlayStation, yang dimana race-nya juga begitu luar biasa banget. Roller coaster moment selalu terjadi di kelas M2 PlayStation pada malam hari ini, dan juga itu menentukan bahwasannya kelas M2 PlayStation
Bisa. Tapi sayang sekali kita akan kehilangan kembali monitoring kita. Kita akan menunggu dari operator kita dan here we go, kita sudah kembali mendapatkan monitoring kita. Yes. Nah ini ya. Yes, tentu saja walaupun kelas M2 telah berakhir, tapi kita memiliki satu kelas kembali. Tapi sebelum kita menuju ke hal tersebut, kita akan melihat klasemen sementara di kelas M2 PlayStation. Yang dimana Tabrak Lari masih mendapatkan poin tambahan, yang dimana total 120 poin pencapaian, yang dimana ada Afikri di posisi kedua dengan 89 poin, dan Omalan Gaming berada di posisi ketiga dengan 70 poin. Faris 99 berada di posisi keempat dengan poin 51 poin, ada Rikat Perdan 51 poin, Lucia Smith 46 poin, Danang GK02 31 poin, Sandi Firdaus 25 poin, dan ada Fitrah Mertes yang belum sama sekali mendapatkan poin di kelas M2 PlayStation. Dan juga itu menandakan bahwa berakhirnya kelas M2 PlayStation di round kelima, akan tetapi tetap di Moto Esport Indonesia di Agung Tata Mandiri Championship di round kelima, dikarenakan akan ada kelas lanjutan yaitu kelas M2 PC, yang dimana sesaat lagi kita akan menuju ke race tersebut. Maka dari itu buat kalian semua jangan kemana-mana, tetap di Agung Tata Mandiri Championship.
Yes, ini dia kita kembali lagi di Agung Tahta Mandiri Championship di round kelima. Akan tetapi kita berada di kelas selanjutnya, yaitu masih di kelas sama, kelas M2, akan tetapi berbeda platformnya. Dimana kita akan memasuki kelas M2 PC. Masih bersama saya Bro Riz dan juga rekan saya Om Agil, dan juga ada Om Fernando di belakang layar sebagai operator race dan juga cam director yang akan memandu kalian pada race kelas M2 PC. Tak lupa sebelum kita masuki kelas tersebut, selalu berterima kasih kepada sponsor utama kita, yaitu Agung Tahta Mandiri itu sendiri, yang membuat championship kita di 2023 menjadi Agung Tahta Mandiri Championship. Dan juga ada media partner kita, yaitu ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. So, sesaat lagi kita akan masuki kelas M2 PC pada malam ini. Tapi kita lihat dulu rider yang akan membalap pada malam hari di kelas M2 PC. Yes, itu dia rider line up kita untuk kelas M2 PC di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Sebelum kita memasuki race kali ini di kelas M2 PC, kita akan melihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara di kelas tersebut, yang dimana sejauh ini harusnya masih dipimpin oleh AHD 28 yang sekarang di posisi pertama dengan 71 poin. Ryusei, champion kita di beberapa race sebelumnya, ada di posisi kedua dengan 66 poin, dan juga Michaelos mengikuti di posisi ketiga dengan 65 poin. Di posisi keempat diikut ada Ari DP 49, Deadboy ada di posisi kelima, lalu ada Encets di posisi ke-6, Hari Faradin di posisi ke-7, Balski di posisi 8, Beast untuk posisi 9, dan juga Eko Sur 13 mengisi posisi ke-10. Itu dia untuk grid dari posisi pertama sampai posisi 10, serta dari posisi 11 sampai 13 ada Seftian Black 69, Lara, dan juga Lindo. Itu dia untuk klasemen sementara kita di kelas M2 PC Agung Tahta Mandiri Championship 2023, dan kita akan lihat untuk starting grid di round kelima Motegi Jepang, di mana di row pertama ada Michaelos dengan 1 menit 48,5, lalu ada HD28 dengan 149,3, dan juga Ences di posisi ketiga dengan 149,3. Ini sama ya di posisi 2 dan juga 3. Mengisi row kedua dari posisi 4 sampai 6 ada Lindo, Hari Faradin, dan juga Beast, dan kita akan berpindah ke row ketiga, di mana bisa kita lihat di sebelah kiri ada rider dengan nomor 26, 31, dan juga 25, yaitu Balski, Lara, serta Fitboy dari posisi 7 sampai posisi ke-9. Di posisi 10 sampai 12 mengisi row keempat ada Ryusei, Ari DP49, serta Seftian Black 69, dan mengisi row terakhir bisa kita lihat ada angka 11 yang nampaknya tidak mengikuti race pada malam hari ini. Sangat sayangkan sekali. Dan ya, seperti kita lihat juga tadi kelas M2 PlayStation dengan kondisi trek yang basah, rider-ridernya akan memilih untuk menggunakan rain tire yang ada dua compound, yaitu soft dan juga medium, yang tentu saja ini akan menjadi pilihan yang sangat-sangat krusial, terutama mungkin untuk setting dari motor masing-masing para rider, yang bisa tadi kita dengar juga ya dari Tabrak Lari atau Michaelos yang katanya masih nyoba-nyoba pakai setup dry race
sayang sekali tidak berhasil dengan cukup baik meskipun tadi race-nya ini tidak dengan kondisi hujan melainkan hanya wet track, dan kita lihat juga tadi dari tracknya sendiri ini emang udah ada beberapa spot yang kering, namun tetap saja dengan kondisi lebih dominan yang basah ini bisa memberikan kontrol yang sangat berbeda kepada motor, serta setupnya pun tentunya harus disesuaikan dengan kondisi track yang ada di Motegi pada malam hari ini. Ya, betul sekali, dan juga sudah terjadi beberapa kejadian di race sebelum di kelas M2 PlayStation. Banyak sekali para rider yang kesusahan dalam melakukan pengereman, terutama di sektor hard braking seperti memasuki getaran ketiga ataupun masuk getaran 10, atau yang paling fatal sekali memasuki getaran 11 di downhill, di mana para pembalap harus benar-benar fokus melakukan pemilihan braking point dikarenakan posisi yang menurun, yang dimana of course membawa motor akan jauh lebih kencang, dan para rider harus mencari cara supaya mereka tetap mendapatkan entry track yang bagus, tetapi harus mendapatkan braking point yang bagus juga tentu ya. Maka dari itu di cuaca yang basah di wet race pada malam hari ini tentu akan membuat pressure tambahan untuk para rider, selain battle dengan para rider lainnya, akan tetapi juga mempertahankan dirinya berada di stay on the bike. Yes, dan sekarang kita sudah kembali tergabung di Resort Motegi Jepang. Bendera merah sudah dikibarkan oleh Om Marshall di sana, dan sekarang kita lihat saja di starting grid terdepan yang mengisi posisi pertama Mike Loss dengan sangat luar biasa akan memulai balapan dari posisi pertama. Red lights are on here on Motegi. Siapa yang akan memenangkan kelas M2 PC, and the race is on the way. Mike Loss start yang cukup baik, memperlihatkan hasil dari race sebelumnya yang mungkin dia sudah lebih beradaptasi, tapi kita lihat nampaknya clash yang cukup keras untuk pertempuran posisi kedua 3 wide antara AHD8 Chess dan juga Harry Fardin membuat AHD8 nampaknya berhasil keluar di posisi kedua. Terpental saja Mike Loss, Beast dan juga Balski, entah kenapa dan juga entah apa yang terjadi, tapi Mike Loss yang sangat-sangat bingung sekali, dan harus kita red flag untuk race di kelas M2 PC. Mungkin tadi diakibatkan oleh Mike Loss yang kita lihat terpental, mungkin ini sangat-sangat disaster bisa dibilang untuk kelas M2 PC, dan ya kita akan red flag dulu, kita akan race restart untuk kelas M2 PC yang dibuka dengan sangat-sangat mengerikan tadi itu. Betul sekali, ini mulai dari ada sempat kontak seperti biasa, drama on the turn line selalu terjadi, dan sempat ada magical moment lagi, motor terbang nampaknya menghantam dari seorang Michael, juga ada Beast tadi juga terjatuh ketika berada di long straight menunjukkan tertiga, yang membuat nampaknya race direction harus mengambil keputusan yaitu red flag dan akan kembali merestart race kelas M1 PC, M2 PC pada malam hari ini. Sorry, M1-nya besok guys. Yes, tentu saja kita akan memulai ulang race pada malam hari ini, mana tentu dengan posisi yang sama. Michael still got pole position, dan mungkin kita akan lihat kembali para rider mungkin akan sedang bersedia, dan tentu saja kita akan melihat kembali race di kelas M2 PC, Omaril. Yes, kita lihat sudah kembali kibarkan bendera merah kedua kita di kelas M2 PC. Semoga saja akan berjalan dengan lancar, dan ya kita lihat Mike Loss yang sebelumnya finish di posisi kedua, bisakah dia memperbaikinya di race PC malam hari ini untuk Mike Loss di posisi terdepan dengan fast lap juga. Dan kembali lagi red lights are on, AHD8 di posisi kedua, bisakah dia kembali ke posisi depan, dan off the grid we go. Mike Loss kembali lagi dengan start yang cukup baik, dan juga kita lihat nampaknya ada Harry Farudin yang mulai melesat untuk posisi terdepan, dan kita lihat turn pertama lebih rapi, tapi nampaknya Mike Loss berakhir tidak cukup baik, dan juga kontak melibatkan Ences menggunakan motor sama turun ke posisi 7 dan juga 8. Sementara ini Harry Fardin juga ada 8 taking on the lead memasuki turn ketiga serta turn keempat, kontak dan juga terjatuh untuk Beast barusan yang sedang merebutkan posisi kedua bersama Harry Fardin yang sekarang stay still untuk posisi kedua. Ya, nampaknya sudah terjadi drama di awal pembukaan lap di kelas M2 PC pada malam hari ini, membuat nampaknya Michael Loss harus turun ke posisi ke-6, begitu pula dengan Ences. Rekan sim dari Michael Loss berada tepat belakang itu posisi 7. Here we go, on board bersama, nampaknya terlihat di rider list, Michael Loss kembali terjatuh yang membuat dirinya harus berada di posisi terakhir. Sementara kita back to focus bersama Fitboy kembali berada di posisi 4. Akankah ia bisa mengejar dari seorang Ari DP? Going for the turn 7 and also going for the turn 8. Lalu dalam tengah orang Fitboy, tapi masih berada di track yang dimana Fitboy sudah melakukan 2 kali warning track limit, sama halnya seperti
AHD yang hanya mendapatkan satu track limit di pembukaan awal balapan. Sementara itu Hairi Fairudin yang berusaha untuk mengejar race leader kita yaitu AHD 28 yang mendapatkan performa yang sangat buruk di round sebelumnya. Tapi nampaknya di round 5 Agung Tata Mandiri Championship malam hari ini AHD kembali menunjukkan taringnya untuk berada di posisi terdepan. Dan here we go, kita akan bisa lihat replay di awal pembuka lap yang mana Michael Osai sekali harus kehilangan grip depan yang membuat dia terjatuh bersebut dengan Elches yang juga menyusul jatuh. Michael nampaknya salah race leader kita terjatuh di turn 11 di turn 11 membuat dia harus kehilangan posisi. Ada kontak dengan Bolt Sky membuat AHD kembali harus terjatuh dan membangkitkan kembali motor yang harus ia kendarai. Ya sayang sekali untuk AHD8 yang nampaknya juga siapakah ini? Nampaknya AHD8 itu sendiri mendapatkan warning ya. Bisa kita lihat sangat disayangkan sekali. A bad race, a bad opening race di round kelima untuk AHD28 yang sekarang menempati posisi ke-6. Sementara itu Hari Farinudin, salah satu nama baru yang berhasil ada di podium. Bisakah dia stay still dan juga mempertahankan posisi pertama dari Ari DP yang kita lihat di posisi kedua sudah mulai merencanakan serangannya untuk beberapa lap ke depan atau mungkin di lap kedua kali bersama juga dengan Fitboy di posisi ketiga. Rider KTM kita satu-satunya yang berwarna oranye akan berusaha untuk bergabung ke pertempuran posisi pertama. Namun untuk Fitboy sendiri ini harus lebih berhati-hati karena bisa kita lihat sudah ada 3 kali track limits warning yang dia kumpulkan. 2 kali lagi ini akan di-convert menjadi 3 second time penalty. Ya benar sekali, yang mana kita bisa lihat all eyes to Hairi Fairudin sekarang, ini mana masih memimpin jalan balapan. Akan tetapi di turn 7 kali ini Ari DP mulai mendekatkan diri kepada sang race leader kita. Sempat terjadi pemotongan track dan membuat dirinya harus jatuh kerb, membuat seorang Ari DP semakin mendekat. Kita bisa lihat fokus yang cukup kuat dari seorang Hairi Fairudin di turn 9. Touching dekat but still on the track. Masih cukup baik dari seorang Hairi Fairudin. Akan tetapi Ari DP 49 semakin mendekat dan here we go on board bersama Ari DP di turn 10 atau di Hyper Curve tracking from the inside and also get more contact kepada Hairi Fairudin sang race leader kita. Nampak itu membuat sebuah kode dari seorang Ari DP bahwa ada manuver yang belum cukup kuat untuk melewati sang race leader kita dan sekarang menuju titik kuat dan cukup fenomenal di turn 11. Tapi kami bisa lihat Fitboy try to on the inside dan berhasil mengambil posisi dan nampaknya belum bisa dikarenakan Fitboy nampaknya melakukan safe manuver terlebih dahulu dikarenakan dirinya nampaknya harus kembali terjatuh. Benar saja ketika ia berusaha untuk men-save di turn 11, tapi nampaknya fokus tersebut mulai buyar dikarenakan di turn selanjutnya dirinya tidak bisa mengontrol kembali Red Bull KTM yang kendari, membuat dirinya harus terjatuh dan membuat Elches mengambil alih posisi ketiga dan melakukan fastest lap, dan juga AHD yang berusaha untuk try to build the pace untuk mengejar posisi terdepan. Ya, Sweet Boy sementara ini ada di posisi ke-6. Elches berhasil mendapatkan posisi ketiga. Recovery yang cukup baik untuk Elches, sekarang naik kembali lagi ke posisi podium. RDP 49 ada chance untuk bisa melakukan overtake. Barusan kita lihat dari sedikit saja cuil kamera barusan yang sedang berusaha untuk mendapatkan P1, tapi nampaknya mulai terjadi jarak lagi. Balski nampaknya di posisi ke-8 harus terjatuh di turn 1 dan juga turn kedua. RDP 49 untuk posisi pertama di lap ketiga, bisakah ia melakukannya atau harus lebih bersabar lagi? Kembali lagi wet race adalah utamanya mengutamakan kesabaran dan juga kepresisian karena track yang tidak bersahabat kepada para rider. Kita lihat barusan kontak antara Beast dan juga Hari Fairudin yang dimana ini mungkin mirip-mirip sama tadi di kelas M2 PlayStation ya. Kita lihat ada sedikit senggolan di bagian belakang sehingga rider yang di belakang justru yang malah jatuh ya. RDP 49 sementara itu masih cukup aman dan nyaman di posisi kedua dengan gap 0,2 detik. Dan kembali lagi di World Race ini ada salah satu challenge juga untuk rider yang di belakang, terutama yaitu spray dari motor di depannya yang bisa menghalangi pandangan rider yang ada di belakang. Ya benar sekali, tapi kita kembali fokus bersama Hairi Fairudin yang masih memimpin jalan balapan, tetap menjaga pace-nya, menjaga serangan demi serangan dari seorang Ari DP. Sementara juga Elches yang sudah mulai terlihat di dalam kamera mulai mendekat dari mereka berdua. Akankah di sini Elches akan mengambil alih satu demi satu rider dan mendapatkan race winner pada malam hari ini? Kita sekarang bersama Elches di turn 11, good on the entry corner dari seorang Elches berusaha untuk stabil and also stay on the bike. Dan here we go, kita bersama Elches di sisi kiri mana Elches berusaha masih untuk stay on the fokus dan tetap mengejar mereka berteman. Dan juga what a save dari seorang Elches, what a good entry dari seorang Elches, benar-benar indah sekali melakukan overtaking maneuver kepada sang rekan dari RDSC yaitu Ari DP 49. Sementara itu sang
pemenang kita di race-race sebelumnya yaitu Michael Loss juga harus kembali terjatuh kembali sekian kalinya. Nampaknya benar-benar di weight race pada malam ini tidak milik seorang Mike Loss, even itu di kelas sebelumnya di kelas M2 PlayStation. Tapi sementara ini Chess, rekan tim dari Michael Loss akan berusaha untuk memenangkan race ini, nampaknya yang dimana sudah berhasil melewati seorang Ari DP dan tertinggal satu rider lagi itu race leader. Dan here we go going for the turn 5. Chess sudah masih gudang again on the inside. Well, nice dari seorang Chess, tapi nampaknya di sini Fairuddin mengembalikan posisi tersebut. That's a classic switcheroo between Hari Fairuddin dan juga Ences yang sangat luar biasa. Kembali masuki chicane di depan mata. Ada Ences yang mendapatkan inside line sangat luar biasa, tapi masih bisa di counter attack oleh Fairuddin. Di block saja oleh Ences nicely, dan racing line dari Ences yang berhasil memanfaatkan chicane barusan di turn 678 bisa kita sebut. Dan ya kita lihat ini dia, Ences masih ada di posisi terdepan untuk sementara ini masuki turn 9. Sangat luar biasa sekali overtaking manuver yang sangat manis, tapi Hari Fairuddin tentu saja tidak mau kalah, serta Ari DP yang mungkin masih mengobservasi laju dari dua rider depan yang masuki hairpin di turn 10. Ini dia Ences, Hari Fairuddin dan juga Ari DP posisi 9. Kontak nampaknya untuk Ences dan juga Hari Fairuddin, tapi masih bisa melanjutkan balapan dengan cukup oke. Into the straight, down the hill. Sebentar lagi akan masuki turn 11 yang sangat-sangat krusial. Hari Fairuddin nampaknya berhasil mendapatkan slipstream yang cukup baik dari Ences. Hard on the brakes, down on the hill. Kita lihat apakah ada serangan dari Ences. Nampaknya masih tone down dulu setelah terkena overtake kembali, dan kita akan lihat mungkin beberapa serangan lagi di lap kelima. Yes, nampaknya Hari Fairuddin kembali mengambil alih posisi yang ia dapatkan dari seorang Ences, tapi nampaknya di sini Ences tidak menyerah begitu saja. On the main straight, also going for the lap 5. Lap kelima akan di sini Ences akan membuat manuver untuk memperdekatkan gap dirinya dengan seorang Hari Fairuddin, sang race leader kita pada malam hari ini. Going for the turn 1 and also going for the second corner. Sedikit trouble dari seorang Hari Fairuddin menyentuh top bagian dalam di turn 1, membuat dirinya harus sedikit wobble, tapi untungnya dia masih bisa mengontrol motor dari Volkswagen Lost 40 itu, yang dimana seorang Hari Fairuddin masih berada di posisi pertama. Sementara itu Ences going for the turn 3, mulai mendekat dari race leader kita itu Hari Fairuddin. Akan ke sini Ences akan menggunakan manuver yang sama, mengovertake Hari Fairuddin di tikungan kelima. Kita akan lihat saja dari seorang Ences dari Pertamina Mandalika SAG Team, nampaknya terlalu begitu jauh, tidak seperti di lap-lap sebelumnya, sangat dekat sekali membuat Ences bisa melakukan manuver. Tapi kita lihat saja mulai mendekat kembali seorang Ences going for the turn 6, memasuki the tunnel, memasuki terowongan, memasuki turn ke-6. Akan kali sini Ences mulai melakukan pendekatan gap, yang mana kita bisa lihat di rider list gap selalu menaik dan turun antara Hari Fairuddin dan juga Ences. Manuver dari sisi dalam, tapi nampaknya tidak diizinkan dari seorang Hari Fairuddin menutup lightning racing line dari seorang Ences. Dan kita bisa lihat lagi kembali Ences dan juga Hari Fairuddin menutup kembali racing line. Ences tidak membiarkan Ences melewati dirinya begitu saja, tapi kita lihat saja Ences masih melanjutkan pertarungan tersebut, melanjutkan attack mode dari seorang Ences itu sendiri. Dan kita lihat di turn ke-10 Ences akankah ia berhasil melewati seorang Fairuddin? Tentu saja belum bisa. Ya, sama kita lihat Ences memiliki pace yang lebih kuat di sektor 2 ke sektor ketiga, tapi Hari Fairuddin berhasil mendefense-nya untuk kali ini. Berbeda dengan lap 4 sebelumnya, tapi kita lihat slipstream untuk Ences, bisakah dia melakukannya di turn ke-11. Hard on the break di sini, kembali lagi Hari Fairuddin, nice defense, nice line, dan juga pressure untuk Ences nampaknya yang harus terjatuh. Berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan overtake, tapi nampaknya terlalu tertekan. Ada AHD8 di belakangnya yang siap untuk mengambil alih podium ketiga Ences, taking on big pressure dari rider bernomor 98 melawan 28 untuk posisi ketiga dan juga posisi keempat. Tapi nampaknya ada sedikit mistake barusan dari AD8 di exit final corner. Kita lihat untuk replay di lap pertama, di mana AD8 yaitu yang sebelumnya race leader harus terjatuh di turn ke-11 dan juga kontak dengan Balski. Sayang sekali. Ya, sebenarnya datang dari race leader telah membuat keputusan bahwasanya reckless riding atau entry yang tidak safe dari seorang AHD yang membuat dirinya sekarang sudah mengalami 4 kali warning track limit. Kita bisa lihat fokus yang sangat luar biasa dari seorang AHD, yang dimana tidak hanya untuk mengejar podium, tetapi ia juga harus berjaga-jaga tidak membuat kesalahan yang sama
Dan tentu dia tidak ingin mendapatkan sebuah hukuman berupa long lap penalty dari seorang race direction. Kita akan lihat saja selanjutnya, sementara itu Michaelos masih berusaha untuk try to build F the pace, yang dimana sekarang dia masih berada di posisi ke-7, cukup jauh dari rekan timnya yaitu Ences yang berada di posisi ke-3 setelah terjatuh di turn 11, yang dimana sedang kita mention turn 11 di cuaca hujan pada malam ini selalu menjadi langganan untuk para rider membuat kesalahan, terutama kehilangan grip depan dan lalu terjatuh, sama seperti di kelas-kelas sebelumnya. Di kelas sebelumnya, mohon maaf, ini di kelas M2 PlayStation, banyak sekali rider mengalami mistake di turn 11 atau bisa dibilang kesusahan dalam melakukan pengereman tersebut, karena ya seperti yang kita jelaskan sebelumnya, di mana turn 11 benar-benar hard untuk dikuasai dikarenakan posisi yang downhill dan juga posisi aspal yang basah membuat grip yang semakin berkurang. Sementara ini kita kembali fokus bersama Beast, yang dimana tepat di belakangnya ada seorang Michaelos, dan kita lihat saja di turn ke-10 dari tim Fantic Racing. Beast masih berada di posisi ke-6, sementara itu Michaelos akankah ia akan membuat manuver yang cukup dekat sekarang di turn 11. Kita lihat saja menuju ke turn 11 ke sini, akankah Michaelos sudah mulai memasuki sisi inside, akankah ia akan melakukan pengereman jauh lebih berani, tapi nampaknya belum cukup try to more set. Sementara itu di row terdepan 3-way battle for the second position. Wow, cukup agresif manuver dari seorang AHD, menggepak semua rider di depannya, membuat dirinya berhasil melewati dua rider sekaligus, Ences dan juga seorang RDP, dan sekarang AHD 28 berada di posisi kedua. Yes, agresif movement dari AHD28 yang membuahkan hasil sangat positif ke posisi kedua. Namun perlu diperhatikan lagi untuk overtaking manuver dari AHD28 yang tadi sangat-sangat riskan. Dan Michaelos nampaknya terjatuh di posisi 6 dan juga 7. Kembali lagi kita lihat overtaking dari Ences, namun sayang sekali belum bisa berhasil karena late break dan juga ada sedikit kontak bersama AHD28 mengakibatkan Ences harus keluar track dan sekarang bergabung bersama Fitboy untuk berbeda posisi kelima dan harus turun tunduk kepada rider KTM kita yang sekarang mengisi posisi keempat. Michaelos kembali terjatuh lagi setelah barusan terjatuh bersama Beast dan sekarang mengisi kembali ke posisi ke-7. Beralih ke posisi 2 ada RDP 49 yang kita lihat Fitboy back on the gravel, berikan Ences kembali posisi keempat, dan juga RDP sekarang masih bertahan di bawah pressure dari AHD28 yang akan berusaha untuk mendapatkan tikungan demi tikungan dan menguasai posisi podium yang lebih baik lagi, itu posisi kedua. Kita lihat tampaknya AHD28 sedikit mengalami mistake di entry chicane barusan mengakibatkan RDP 49 berhasil mendapatkan nafas segar yang cukup lega di 0,6 detik di depannya. Yes, benar saja. Nampaknya di sini kita lihat triple dari seorang AHD di final turn atau final corner. Agresif sekali menggepak seorang Ences dan juga RDP. Tapi nampaknya di turn ketiga Ences ingin switch back posisi tersebut, tapi nampaknya memiliki breaking point yang kesusahan membuat dirinya dan juga HD harus keluar dari track yang membuat RDP berada di posisi kedua. Sementara itu kita bisa lihat kembali seorang AHD 28 di turn 11 memaksakan on the inside, tangan kayak bermain posisi tersebut dan belum cukup bisa dengan langsung dihadang dari seorang RDP. Mendefense posisinya di posisi kedua, mempertahankan posisinya dari serangan dari AHD28. AHD28 melakukan manuver yang sama seperti di lap sebelumnya, cukup agresif. Nampaknya tertangkap dari kamera Fitboy harus keluar dari track di final corner, tapi nampaknya RDP memiliki power cukup kuat, dan tapi nampaknya di pengereman on the first corner kontak terjadi antara AD dan juga seorang RDP, dan sayang sekali Ences is down. Harus terjadi di second corner ketika ingin mengovertake dari sistem terus AHD, tapi nampaknya kehilangan grip membuat dirinya harus terjatuh dan turun ke posisi kelima. Sayang sekali dua Pertamina Mandalika pada malam hari ini tidak bisa menunjukkan performa maksimalnya dikarenakan cuaca yang basah. Wet race pada malam hari ini benar-benar merugikan mereka berdua. Dan battle yang sangat keras untuk perebutan posisi kedua dan harus mengorbankan Ences yang sekarang turun ke P5. Ada AHD28 dan juga RDP 49 yang sekarang ini masih bertarung untuk posisi di belakang Hari Faridin, race leader kita di posisi terdepan. Kita lihat akankah AHD28 melakukan overtaking maneuver yang kembali agresif seperti barusan dan di spot yang sama loh. Tadi kita lihat ada di turn 12, 13, 14 dan perlu berhati-hati juga. Tadi nampaknya kita sudah sempat lihat ada konsiderasi penalty atau warning kembali dari race direction yang bisa saja jika AHD28 melakukan hal tersebut lagi ini bisa dijatuhi hukuman yang sangat berat. Kita lihat track limit warning sudah ada 4 kali. Fitboy nampaknya tadi ya kembali lagi AHD28 sudah ada 4 kali track limit warning. Kalau misalkan dia mendapatkan warning lagi ini bisa menjadi long lap penalty yang sangat-sangat merugikan. Potensi dia untuk bisa finish di posisi kedua bisa hilang begitu saja jika di convert menjadi long lap penalty ataupun time penalty.
Ya sebentar sekali, kita akan lihat saja ke depannya akan kasih AHD akan melakukan hal yang sama dikarenakan gap antara AHD dan juga RDP cukup dekat menuju ke tikungan 11 yang cukup baik. Nampaknya seorang AHD melewati tikungan 11 tersebut di lap ke-8 pada malam hari ini, tapi nampaknya ia tidak bisa melakukan hal yang sama dikarenakan gap juga sudah mulai menjauh 1 detik gap antara dirinya dengan seorang RDP. Sementara itu sang race leader kita benar-benar clean sekali, no more penalty and also no more pressure pada malam hari ini, masih memimpin jalannya balapan. Here we go with Harry Vainolin dari Ayak Racing yang memimpin jalannya balapan di Agung Tahta Mandiri round kelima kelas M2 PC, yang dimana Harry Vainolin benar-benar terakhir itu stabil, kesabaran yang nampaknya ditunjukkan dari seorang Harry Vainolin, sempat mendapatkan pressure dari AHD maupun Ences di awal-awal balapan, tapi kali ini Harry Vainolin memimpin balapan dengan gap di belakang di depan rivalnya yaitu RDP yaitu 2,3 detik, yang membuat Harry Vainolin bisa bilang cukup aman dan hanya fokus untuk membuat dirinya still stay on the bike and tetap berada di track tanpa adanya kesalahan ataupun terjatuh pada malam hari ini. Ya, betul sekali, bisa kita lihat sangat-sangat konsisten sejauh ini untuk Harry Vainolin di posisi pertama. Namun tentu saja lap masih berjalan, masih ada beberapa lap lagi di depan, dan mungkin ini Harry Vainolin punya pengalaman yang cukup atau bisa dibilang lebih ya dengan track dan grip yang minim karena Harry Vainolin ini adalah salah satu rider di MXGP Championship sebelumnya. Jadi mungkin dari situ nih dia sudah punya pengalaman di track yang minim grip. Tapi kita lihat saja Harry Vainolin is still on the lead dengan nomor 96-nya. Clean lap juga sejauh ini, tapi masih ada RDP di belakangnya dengan gap yang cukup jauh sebetulnya di 2,4 detik. Tapi sejauh ini adalah RDP 49 yang memegang fast lap dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa closing up dalam beberapa lap ke depan. Bisa kita lihat ada di 2,1 detik, dan jika dia bisa terus running di fast lap ya, ini bisa saja dia sedikit demi sedikit di lap ke depan bisa menyusul Harry Vainolin yang sekarang ada di posisi pertama. Dia masuki turn ke 11, nampaknya cukup smooth dari Harry Vainolin di posisi terdepan. Kita lihat dari kamera RDP 49 yang sejauh ini pun ada di posisi kedua dengan cukup aman, sudah berhasil meninggalkan AHD 28 di posisi ketiga dengan gap 3,1 sampai 3,2 detik. Dan dengan AHD 28 yang nampaknya sudah try to more slowly tetap menjaga pace dikarenakan nampaknya dirinya sudah mulai sadar akan 4 kali warning track limit yang telah ia kantongi, yang membuat dirinya tentu akan merugikan dirinya sendiri jikalau dia membuat kesalahan lagi dan mendapatkan 1 kali warning track limit lagi dan akan dikonversikan menjadi long lap penalty, dan jikalau itu tidak diserve oleh seorang HD maka menjadi 3 second penalty. Sementara itu sayang sekali kita bisa lihat Mike Loss kembali terjatuh pada malam hari ini di posisi 6, membuat dirinya nampaknya pada malam hari tidak dalam good performance pada malam hari ini nampaknya, dan juga seorang RDP yang sedang good performance fastest lap pada malam hari ini, and also good race pada seorang RDP berhasil melawan dari seorang AHD 28, dan begitu juga dengan Harry Vainolin yang yes, another new face yang memimpin jalannya balapan pada malam hari ini. Kita bisa lihat replay yang terjadi. Ini dia yang sempat ada race direction ingin memberikan sebuah hukuman penalti masih still hold, dan sebuah momen dari seorang Ences yang harus terjatuh di turn kedua yang sempat sedikit kontak dan kehilangan grip dari seorang Ences, dan juga ada kontak sedikit tadi dari seorang AHD 28 ketika Ences ingin taking from the inside di turn kedua tadi. Sementara itu all eyes kembali kepada Harry Vainolin yang masih memimpin jalan balapan dari Pons Wiggle Loss 40, yang mana lagi dan lagi kita bisa lihat di rider list Bike Loss kembali terjatuh, tapi kita akan fokus kepada gap antara RDP dan juga Harry Vainolin, yang dimana gap semakin mendekat. Akan kali ini akan menjadi momen dari seorang RDP yang mendapatkan fastest lap tercepat pada malam hari ini. Gap tinggal 0,9 almost 1 second kepada Harry Vainolin dari seorang RDP. Yes, solid defense is a must untuk Harry Vainolin bisa mempertahankan posisi pertamanya. Semakin mendekat lagi RDP 49 dengan fastest lap di tangannya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, RDP 49 masih memiliki chance untuk bisa memperebutkan posisi pertama karena sejauh ini hanya dia yang berhasil mencatatkan fast lap di Twin Ring Motegi atau di Mobility Resort Motegi Jepang. Kita lihat saja di final lap untuk terakhir kalinya, 1 putaran lagi kepada semua rider di kelas M2 PC. Akankah Harry Vainolin taking on the win dan menjadi nama baru di podium kita untuk kelas M2 PC, atau RDP 49 yang sudah semakin dekat masih bisa mengejar di 0,6 detik di belakang Harry Vainolin untuk bisa mendapatkan posisi pertama. Sementara itu rider di posisi ketiga yaitu AHD 28 yang sempat bisa dibilang cukup banyak sekali clash di sana dan di sini, nampaknya akan cukup puas dan juga akan
stay still di posisi ketiga saja. Ences sangat sayang sekali setelah berhasil melakukan fast lap harus terjatuh dan sekarang tersungkur di posisi keempat. Dan here we go, the moment of the throw. Oh no! Race leader kita terjadi dalam motor di tengah jalan membuat mereka berdua terjatuh dan kalian bisa lihat AHD semakin mendekat. Ari Depek bisa kembali ke track dan kita lihat saja AHD langsung melewati Ari Depek begitu saja. What apa yang terjadi pada malam hari ini? What just happened? Oh, AHD membuat mistake, membuat Ari Depek kembali switchback posisi tersebut. Man, apa yang baru saja terjadi seorang Harry Verhoeven menyentuh curb di tunnel, membuat dirinya terjatuh, tapi sayang sekali motor dari Harry Verhoeven masih berada di track dan sempat tertabrak oleh RDP, tapi RDP sempat kembali berada di track dan kembali melaju di track dan terjatuh di turn 10 membuat nampaknya say goodbye untuk AHD di posisi kedua. Again and again, magical moment kembali terjadi layak di kelas sebelumnya dan kembali terjadi pada di kelas M2 PC. Pada malam ini kita bisa lihat benar saja menyentuh curb dari seorang Harry Verhoeven dan seorang RDP yang nowhere to go kembali sempat membelokkan motor tapi tetap saja menabrak motor dari Harry Verhoeven. This is our new winner, RDP 49. What a race! Finally he can win this race on round 5 di Agung Tata Mandiri Championship round Motegi Jepang. Dan here we go, selebrasi dari seorang Ari DP. Luar biasa sekali race pada malam dan sayang sekali Harry Verhoeven membuat kesalahan di akhir lap. Dan kalian bisa lihat juga AHD yang masih tetap di posisi ketiga. Dan here we go, selebrasi yang cukup membagongkan dari beberapa rider pada malam hari ini. Yes, it is a race. Lagi-lagi late drama kita lihat di Twin Ring Motegi Jepang, sangat-sangat luar biasa sekali. Pada akhirnya RDP 49 yang bisa dibilang sangat konsisten di balapan hari ini berhasil membawa pulang trofi dengan angka 1 ke rumahnya. Sangat luar biasa sekali. Race yang tak berapa ya, kita di round kelima ini benar-benar di akhir-akhir loh ada drama. Dan ya ini dia untuk final result kita di Agung Tata Mandiri Championship 2023 round kelima di Jepang. Ari DP 49 taking on the win dengan sangat luar biasa. Harry Verhoeven menyusul di posisi kedua, AHD 28 mengisi top 3 di posisi ketiga dan ada Ences yang finish posisi keempat. Diikuti Fitboy yang menutup top 5 di posisi kelima serta dari posisi 6 sampai 8 ada Mike Loss, Beast dan juga Balski. Gila, luar biasa banget nih race malam hari ini. Luar biasa banget, another late of drama yang dimana terjadi di final lap. Sayang sekali nampaknya Harry Verhoeven telah mendapatkan pressure yang cukup keras dari seorang RDP yang membuat dirinya membuat mistake di tunnel after turn 5. Menyentuh curb dan kalian tahu sendiri yang dimana ada satu peraturan untuk para rider di cuaca basah maupun hujan, yaitu don't touch the curb, yang dimana curb akan menjadi sangat-sangat licin dan terjadilah kepada seorang Harry Verhoeven yang harus terpleset di tunnel dan yes, motornya masih berada di tengah jalan dan seorang RDP sempat ingin mengantisipasi hal tersebut tapi still nowhere to go untuk RDP. Akan tetapi RDP bisa mendapatkan podium pertama ya, ketika ia after crash di tunnel tadi diri ia masih bisa bangkit dan sempat diambil oleh seorang AHD 28 tapi nampaknya terlihat di kamera AHD 28 overshoot di turn 7 di chicane 7 dan 8 membuat Ari DP kembali mengambil alih posisi dan menjadi kemenangan yang mutlak untuk Ari DP. Nampaknya konsisten is the key yang luar biasa dari seorang Ari DP. Yes, betul sekali. Dan ya tentu saja setelah ini kita akan bergabung ke Pak Verme untuk menginterview rider-rider kita yang berhasil finish di top 3. Ada Harry Verhoeven, ada AHD 8 dan juga Ari DP. Race winner kita di malam hari ini sangat luar biasa sekali untuk mereka bertiga. Dibilang 3 rider yang ketiganya ini ada di apa ya? Di posisi yang saling clash gitu bisa kita bilang. Dan ya kita akan untuk kita tanya nih gimana sih mereka bisa akhirnya menyelesaikan balapan ini meskipun akhirnya mereka bisa tetap finish dengan
sangat-sangat luar biasa. Ya, kita tunggu aja sebentar lagi, masih menunggu AHD28 untuk menyalakan kameranya, dan kita lihat juga ya tadi dari RDP 49 selebrasinya dengan wajah yang sangat-sangat senang. Itu adalah bisa dibilang yang terbayarkan lah di tiap race. Mungkin sama juga kayak AHD28 waktu di race pertama, kita ingat banget. Betul, ya itu emosi yang pecah banget, dan sekarang akhirnya dia kembali lagi ke podium, dan kita juga nggak sabar untuk tanya-tanya nih ke AHD28 yang akhirnya back on podium lagi setelah di beberapa race sebelumnya sempat harus absen dari podium, dan juga mungkin ada beberapa race yang agak sulit. Dan ya, ini dia, please welcome top 3 rider kita di round kelima Agung Tata Mandiri Championship 2023, AHD28, Hari Farudin dan juga Ari DP 49. Big applause untuk mereka semua, dan kita mungkin akan langsung aja ke yang menempati posisi ketiga, yaitu AHD28. Halo Ari, selamat malam. Halo, malam. Oke, AHD28 kita lihat hari ini race yang bener-bener tanda kutip keras ya. Banyak banget kita lihat tadi clash di sana sini, terutama mungkin di 3 tikungan terakhir nih. Kita lihat banyak sikut-sikutan lah sama rider lain, dan ya it is a race. Mungkin sedang berusaha semaksimal mungkin juga, tapi ada penalti yang didapatkan. Mungkinkah jadi bisa dibilang apa ya, sesuatu yang menggoyahkan juga, atau mungkin jadi sesuatu yang menjadi tantangan tersendiri nih untuk AHD28 sehingga akhirnya finish di posisi ketiga? Not yet. Kayaknya nggak latihan bahasa saya. Ya jadi cuman gue ambil piringan yang terbaik, kemudian ya ban akhir-akhir lap itu ban udah habis cuy, jadi hampir jatuh. Sempat ada insiden dengan ences yang membuat saya melebar sama itu. Ikut nge-let brake dia, malah saya yang keluar, dia ikut keluar juga tuh. Ya begitu bang, intinya saya bisa menjauh dari sainganku ya, Miklos dan Rusey. Itu yang membuat senang. Thank you bang. Oke, ada 8 sekali lagi selamat untuk posisi ketiganya, back on podium again, dan ya ini menjadi poin yang sangat luar biasa tentunya, kembali memperkuat posisinya di klasemen. Selamat Om AHD28, dan kita akan ketemu lagi nanti di next race. Semoga yang terbaik dan selamat istirahat. Thank you Om. Thank you. Oke, itu dia AHD28 yang mengisi posisi ketiga dengan sangat luar biasa. Sekarang kita akan berpindah yang mengisi posisi kedua. Mungkin kita udah kenal dari era motocross ya di Motorsport Indonesia. Ini dia Hari Faridudin. Halo Hari, selamat malam. Ya, malam Bang. Iya, Om Hari Faridudin, kita lihat hari ini benar-benar luar biasa mimpin balapan sampai pada akhirnya di lap-lap terakhir. Kita nggak tahu kenapa. Tadi mungkin gara-gara curve juga, atau mungkin ada pressure juga dari RDP 49 harus terjatuh, itu sangat sayang banget. Tapi kembali lagi kita lihat konsistensi yang sangat luar biasa di race malam hari ini. Finish di podium juga. Gimana nih tanggapannya untuk race hari ini? Sempat kaget juga ya pas ngelihat. Aku kan pakai setup motor yang agak beda lah. Saya pakai yang lain kan pada pakai rem yang direkomendasikan ya dari game. Kalau aku milih yang tengah-tengah, yang 305 mm. Memang resikonya kalau udah dingin, tahu-tahu saya manuver biasanya licin. Nah itu kejadian pas Ari DP ngejar tuh lap terakhir kan, pas mau masuk yang deket terowongan tuh ada curb kan, kepleset di situ. Jadi ya so far menarik lah race-nya, cuman ya karena satu kesalahan kecil itu aja. Cuman overall ya first podium lumayan berkesan lah. Luar biasa. Oke, ya. Om Hari, it is a solid P2. Jadi sangat luar biasa sekali. Kita juga tadi sangat entertain melihat race ini, benar-benar late drama ya bisa kita bilang. Tapi ya sekali lagi selamat untuk posisi keduanya. Semoga bisa diteruskan lagi dan mungkin akan mendapat hasil yang lebih positif lagi di next race. Untuk hari ini, congratulations untuk posisi keduanya dan selamat istirahat. Enjoy your victory, Om. Oke, itu dia Hari Faridin yang mengisi posisi kedua. Sekarang kita langsung berpindah ke yang mengisi posisi pertama. Please welcome Ari DP 49. Halo Om Ari. Halo. Om Ari DP 49, kita udah lama ya gak ketemu. Akhirnya kembali lagi di podium dengan posisi finish yang sangat luar biasa. Kita nggak nyangka-nyangka nih bakal ada momen di lap-lap akhir. Ada keajaiban yang terjadi. Dan tadi pun masih sempat diserang lagi, tapi konsistensi Om Ari DP 49 ini benar-benar luar biasa hebat. Pada akhirnya pun menghasilkan hasil yang sangat positif. Tanggapannya gimana Om untuk race hari ini di round kelima? Sebelumnya thank you Om buat penyelenggara semuanya yang berlaga hari ini ya. Untuk race-nya sih saya bilang ini race paling seru ya Om ya bagi saya. Karena
di lap awal itu saya kurang pede gitu Om, mau braking di terlalu dekat sama braking point, takut loss gitu, makanya coba main aman sampai akhirnya tadi Om Ces sama AHD itu ngedeket, sempat saya kasih posisi aja sambil baca ritme lagi sampai akhirnya ada yang mistake gitu Om. Saya coba ini aja, main aman lagi aja. Untuk lap terakhir sempat tadi coba ngejar Om Hari ya, emang Om Hari mantap sih, konsisten banget, cuman sempat bikin kesalahan. Akhirnya ya terjadi itu tadi insiden yang nggak disengaja sih Om itu. Oke ya. Ya. Tapi hari ini luar biasa sekali RDP 49, kita lihat serangan demi serangan harus diterima, tapi pada akhirnya berhasil finish di posisi terdepan. Sekali lagi selamat sama RDP 49, podium yang sangat luar biasa. It is a well deserved victory. Semoga nanti di next race juga bisa terus diteruskan untuk tren positifnya. Untuk hari ini selamat istirahat sama RDP 49 dan enjoy your victory. Thank you. Siap, thank you Om semuanya. Oke, itu dia top 3 rider kita. Sekali lagi RDP 49, Hari Farudin dan juga AHD 28 yang berhasil mengisi top 3 di round kelima Motegi untuk Agung Tata Mandiri Championship 2023. Setelah ini kita akan lihat dulu untuk klasemen sementara di kelas M2 PC yang harusnya ini AHD 28 masih memimpin dengan kita lihat berhasil finish di podium lagi, dan juga Michaelos yang sempat kita bilang hari ini race-nya benar-benar berat kayaknya buat Tom Michael. Yes. Kita tunggu dulu. Lagi kita akan lihat. Dan ya untuk teman-teman semuanya, di besok hari kita akan ada kelas M1, lebih tepatnya di sprint, serta ada qualifying juga ya besok di kelas Betul. M1 PS dan juga M1 PC. Sebelum itu kita lihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara. Ini dia untuk klasemen sementara di kelas M2 PC setelah round kelima di Jepang. AHD 28 dari Taduloko Sim Sport berhasil mendapatkan 87 poin sejauh ini dan mengunci atau masih ada di posisi terdepan, posisi pertama klasemen. Ada RDP 49 di posisi kedua dengan 84 poin dan juga Michaelos di posisi ketiga dengan 75 poin. Ada posisi keempat untuk Ryusei dan juga Ences mengisi posisi kelima. Pitboy di posisi ke-6, Ade Faridin di posisi ke-7, di posisi 8 ada Beast dan juga Balchis serta Ekosur di posisi 9 dan juga posisi ke-10. Kita berpindah ke posisi 11 sampai ke posisi ke-13. Ada Seftian Black 69, Lara dan juga Lindo. Itu dia untuk perolehan poin klasemen sementara di kelas M2 PC, dan ini juga yang menandakan kita sudah menuju akhir dari pagelaran Agung Tata Mandiri Championship 2023 untuk kelas M2 PS dan juga M2 PC. Kita akan kembali lagi besok hari untuk kelas M1 PS dan juga M1 PC. Jadi untuk teman-teman yang mau menyaksikan dari qualifying mungkin bisa langsung bergabung bersama kami di jam 9, dan sprint race akan diselenggarakan dari jam 10 malam. Oke, mungkin itu aja Bro Riz untuk malam hari ini. Sangat luar biasa sekali, benar-benar penuh drama di akhir-akhir. Tapi ya ini race, dan kita nggak tahu nih besok di kelas M1 masih bakal wet race atau dry race, atau mungkin full hujan nih, kita nggak tahu juga ya. Tentu saja kita akan menanti hal tersebut ya. Mari kita akan melihat prediksi BMKG apakah mengarah ke kering atau ke hujan lagi nih, atau akan terjadi flag to flag. Kita nggak tahu nih, karena kita akan melihat prediksi selanjutnya. Tapi yang jelas itu adalah akhir di kelas M2 dari kelas PlayStation maupun kelas PC. Maka dari itu ini akan menjadi akhir untuk malam hari di round kelima untuk kelas M2. Akan tetapi di esok hari seperti yang Om Arel sebutkan, kita akan melihat qualifying dan sprint race di kelas MotoGP. Maka dari itu buat kalian jangan lupa di subscribe channel kita yang belum subscribe, di follow sosial media kita di TikTok, di Instagram maupun di Facebook, yaitu Moto Esport Indonesia, atau langsung cek di website kita di motosportindonesia.com. Kalau begitu langsung saja kita akhiri race pada malam hari ini, and see you on the next race, dan tetap bersama di Agung Tata Mandiri Championship.